Selamat pagi teman-teman. Oke, di sini saya Binsar David Stompul. Saya akan memaparkan presentasi proyek saya pada hari ini. Nah, teman-teman, di dalam presentasi telah saya perlihatkan sebuah gambar robot. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya, ini robot apa sih? Kenapa ada di halaman awal? Nah, supaya teman-teman tahu aja, ini adalah salah satu jenis robot yang bernama robot differential drive. Nah, di sini saya ingin mengajak teman-teman, pernahkah teman-teman berpikir bagaimana robot itu bisa tetap berjalan lurus? Bahkan apabila dia, kan robot itu memiliki sensor. Nah, walaupun sensornya itu tidak memberikan data yang akurat, mengapa robot ini bisa berjalan lurus dia tetap? Nah, di video presentasi ini, saya akan membahas bagaimana kontrol PID dalam robot ini. Nah, kontrol PID dalam robot ini bekerja sehingga ketika adanya error sensor itu dia dimodelkan menggunakan random walk. Nah, ini adalah konsep utamanya dan pembukanya. Nah, sekarang kita masuk ke topik utamanya. Nah, ini adalah judul project saya, Control PID pada robot differential drive dengan sensor error random walk. Nah, di sini ada 4 yang akan kita bahas. Yang pertama itu pasti topik utama yang telah saya jelaskan di awal, yaitu robot differential drive itu sendiri. Nah, supaya teman-teman bisa tahu lah kayak ada gambaran sedikit. Nah, robot differential drive ini dia itu robot roda 2, robot dengan 2 roda yang dapat bergerak secara independen untuk navigasi. Nah, ini sepertinya teman-teman gambaran canggihnya lah ya teman-teman. Baru kita akan membahas juga tentang kontrol PID, kontrol yang ada pada robot, yang dia itu untuk mengoptimalkan kinerja robot berdasarkan error yang terdeteksi. Baru yang ketiga yang kita bahas topik utamanya atau permasalahan utama itu dia error sensor dengan random walk. Itu gangguan acak yang muncul pada sensor yang mempengaruhi akurasi kontrol. Nah, bagaimana sih cara kita menguji project ini? Nah, kita menggunakan simulasi MATLAB. Nah, jadi uji coba kontrol PID dan pengaruh error sensornya itu melalui pemrograman komputer dan divisualisasikan dengan MATLAB. Oke, ini adalah tempat topik yang akan kita bahas teman-teman, dan selanjutnya sebelum kita masuk ke permasalahan utama atau hasil analisis utamanya itu, kita harus membahas terlebih dahulu apa sih itu robot differential drive. Nah, teman-teman, di sebelah ini udah terlihat gambar animasi ya teman-teman. Gambar animasi dari AI tentang robot differential drive. Nah, kurang lebih sama seperti ini. Kiranya animasi ini dapat memberikan gambaran lah terkait robot differential drive. Nah, robot differential drive itu dia adalah salah satu jenis robot yang ada di dunia ini yang memiliki 2 roda penggerak, utama di sisi kiri dan kanan. Nah, dia selain memiliki 2 roda penggerak, dia juga memiliki 1 roda pendukung teman-teman yang di belakangnya. Nah, masing-masing itu dengan mengontrol kecepatan rodanya, robot ini dia bisa bergerak maju, mundur, atau bahkan berputar di tempat. Nah, teman-teman pasti bertanya, kenapa dari sekian banyaknya robot saya dalam proyek saya mengambil contoh robot differential drive. Nah, alasannya itu ada 3, teman-teman. Nah, ini 3 alasannya. Saya memaparkannya sedikit. Alasan yang pertama itu pasti karena desainnya sederhana. Nah, seperti yang teman-teman lihat di gambarnya sebelumnya, desainnya itu sangat sederhana ya teman-teman. Dia cuma simple dan tidak ribet-ribet kali. Dia simple, dia cuma memiliki 2 roda penggerak utama dan 1 roda pendukung. Baru bentukannya sangat elegan dan simple, sehingga ya mungkin masih bisalah diketahui oleh orang-orang awam. Baru untuk kontrolnya yang sangat fleksibel ya teman-teman. Robot differential drive ini dia fleksibel kali, selain ukurannya yang lumayan kecil lah bisa dibilang, dan dapat diketahui orang awam, dia juga dapat bergerak maju, mundur, dan berputar di tempat. Baru aplikasinya sangat luas ya. Robot differential drive ini dia sering digunakan untuk robot otonom dan kendaraan IGV. Nah, ini dia gambar robotnya. Selanjutnya, nah, kita kan udah tahu ini apa ini robot differential drive. Ya, udah tahu lah gambaran utamanya ya kan. Nah, sekarang kita harus tahu
bagaimana sih robot ini dapat bergerak gitu, dapat di lintasannya tersebut. Bagaimana sih, apa sih sistem kontrol yang ada dalam robot ini? Nah, di sini kita akan membahas sistem kontrolnya ya teman-teman. Sistem kontrolnya yang bernama kontrol PID. Kontrol ini dia berguna untuk mengendalikan robot differential drive. Nah ini dia. Kita harus mengetahui konsep umum lah kontrol PID ini apa. Jadi PID ini adalah algoritma kontrol yang sangat populer teman-teman. Ya, sering digunakan pada robot atau bahkan mesin, atau bahkan contohnya kontrol PID pada mesin-mesin, motor listrik. Nah, tapi dalam konteksnya robot differential drive, kontrol PID ini dia berfungsi untuk menjaga robot tetap berada pada lintasan yang kita inginkan. Nah, dia itu bagaimana caranya dia mengontrol lintasan robot ini dengan cara mengkoreksi setiap error yang ada. Jadi apabila ada error atau kesalahan dia dikoreksi dan begitulah caranya robot ini dapat bergerak lintasan. Nah, ada 3 kontrol PID. Jadi kontrol PID-nya ini sebenarnya ada 3 kontrol ya teman-teman. Pertama ada kontrol proporsional, kontrol integral, dan kontrol derivatif. Nah, di sini teman-teman harus tahu apa sih fungsi ketiga kontrol ini dalam robot differential drive. Nah, karena robot differential drive ini dia menggunakan sistem kontrol PID. Nah, pertama itu ada kontrol proporsional. Nah, kontrol proporsional pada robot ini dia itu untuk mengatur seberapa besar koreksi yang diberikan berdasarkan kesalahan saat ini. Nah, berbeda dengan robot-robot selainnya, jadi dengan kontrol PID ini dia dapat mengoreksi berapa besar kesalahan errornya pada saat itu juga. Baru ada kontrol integral, dia ini untuk mengatasi kesalahan yang terakumulasi selama waktu tertentu. Jadi pas waktu-waktu tertentu dia mengakumulasi kesalahan tersebut. Baru ada kontrol derivatif, dia ini untuk mengantisipasi perubahan kesalahan yang di masa depan atau bisa bilang yang kedepannya lah, yaitu mengantisipasi dengan cara probabilitas atau algoritmanya ya teman-teman ya, yaitu supaya kesalahan yang akan terjadi ke depannya itu dapat diantisipasi dengan meredam perubahan yang cepat. Nah, di atas ya mungkin teman-teman dapat melihat walaupun sedikit ya, ini adalah grafik kontrol PID pada robot differential drive. Nah, selanjutnya teman-teman harus tahu ini, walaupun kontrol PID ini tidak sempurna, itu akurasinya sangat bergantung pada data sensor yang bisa saja mengalami error. Nah, di sini adalah sebenarnya tantangan sebenarnya ya teman-teman. Sensor itu pada robot itu seringkali memberikan data yang tidak akurat, mungkin karena beberapa gangguan. Nah, sebelum kita masuk ke konsep utamanya terkait mungkin di-spill dikit kayak terkait random walk dan error sensor, kita harus mengetahui apa sih gangguan-gangguan dalam kontrol PID ini. Apa sih yang menyebabkan gangguan pada error sensornya sih? Nah, ini dia. Nah, penyebab error pada sensor robot differential drive. Di sini saya merangkum jadi 3 penyebab utamanya lah ya teman-teman. Penyebab pertamanya itu ada pengaruh objek yang sulit terdeteksi. Jadi, robot differential drive ini dia memiliki sensor lidar. Sensornya bernama lidar yang itu dia dapat terpengaruh dengan objek-objek yang mungkin transparan, refleks, atau memiliki tekstur yang kompleks. Nah, sehingga objek-objek ini dia dapat menyebabkan sensor itu kehilangan sinyal atau terdistorsi. Nah, sehingga penyebab errornya ini membuat robot itu tidak dapat lagi memetakan lingkungan. Jadi teman-teman, robot itu saat mau berada pada lintasan tertentu itu dia memiliki sensor yang dapat memetakan lingkungan. Jadi dia dapat dengan memetakan lingkungan dia dapat mengetahui kondisi lingkungan di sekitarnya. Nah, mungkin penyebab error pada sensor robot itu dia kalau sensor ini jadi rusak atau terdistorsi atau hilang, maaf ya teman-teman. Nah, atau hilang dia itu robotnya berpotensi dapat menabrak istilahnya. Jadi minimal misalnya nih sensornya rusak, jadi dia itu tidak dapat memetakan lingkungan. Nah, di depan ada batu. Nah, mungkin jadi itu robotnya berpotensi menabrak batu tersebut. Nah, gangguan keduanya itu dia gangguan elektromagnetik. Nah, ini dia disebabkan dari perangkat elektronik yang mungkin ada di sekitar robot. Jadi itu perangkat elektronik ini dia menciptakan noise yang mengacaukan sinyal sensor. Jadi sensor ini sangat sensitif ya teman-teman. Ya kalau terkena sedikit gangguan yang mungkin ada beberapa efek yang terkena. Jadi sehingga kalau dalam gangguan elektromagnetik ini
sinyal tersebut yang telah terdistorsi, yaitu pembacaan datanya tidak stabil sehingga mengalami error. Nah, gangguan ini sangat berbahaya sekali apabila robot itu digunakan pada industri. Nah, mungkin gambaran lebih luasnya teman-teman dapat melihatlah atau menggambarkan misalnya robot ini digunakan di industri yang besar. Nah, kalau dia mengalami error, mungkin saja robot ini mengalami malfungsi. Jadi, mungkin saja akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, penyebab yang ketiga itu ada dampak error sensor. Nah, pergerakan robot ini dia menjadi tidak sesuai dan tidak akurat karena adanya pembacaan sensor yang salah. Ya, ini mungkin salah satu variabel ya, teman-teman. Nah, sehingga kalau dia errornya, pembacaan errornya yang salah, pembacaan sensornya yang salah, dia itu menyebabkan robot kehilangan jalur, menabrak atau berhenti secara tidak terduga. Nah, kesalahan ini lebih berpotensi untuk mengurangi efektivitas keseluruhan sistem robotik. Nah, kita sudah mengetahui penyebab error pada sensor robotnya. Selanjutnya, dalam proyek ini, teman-teman harus tahu bahwa error sensor itu dimodelkan menggunakan pendekatan random walk. Nah, pendekatan random walk dan proses stokastik. Nah, kita sekarang akan membahas itu supaya teman-teman tahu apa sih konsep utama pada robot differential drive ini, pada proyek ini. Nah, konsep utamanya itu pasti ada sensor error dan random walk. Nah, teman-teman, ada satu pelajaran yang bernama proses stokastik. Nah, mungkin kalau teman-teman bisa tertarik gitu ya kan, mau tentang robot atau tentang mesin atau apa-apa, teman-teman dapat belajar proses stokastik. Karena proses stokastik ini dia salah satu yang kompleks lah terkait sensor-sensor. Nah, di sini dalam proses stokastik dalam proyek ini, dia itu mengacu pada ketidakpastian yang timbul akibat akibat gangguan lingkungan seperti noise elektrik, getaran mekanik, atau kondisi cuaca yang tidak konsisten. Nah, ketidakpastian ini menyebabkan sensor memberikan keluaran bervariasi. Nah, ini terkait gangguan tadi teman-teman, meskipun kondisi inputnya sama. Makanya di sini proses stokastik diperlukan. Dia itu untuk menganalisis sehingga dapat mengoptimalkan sistem kontrol agar dapat mempertahankan stabilitas dan respons akurat dan kondisi nyata. Nah, selain proses stokastik, kita juga harus mengetahui salah satu konsepnya itu random walk. Random walk mungkin masih baru bagi teman-teman. Di sini saya akan menjelaskannya ya teman-teman. Dalam sistem kontrol, ada itu namanya random walk. Random walk ini dia proses acak menggambarkan perubahan nilai sensor secara tidak pasti dan tidak terduga dari waktu ke waktu. Nah, sehingga proses ini dia itu menyebabkan fluktuasi yang sulit. Nah, sehingga fluktuasi yang sulit ini dia mempengaruhi akurasi pengukuran dan kinerja kontrol robot. Jadi dalam konteksnya robot differential drive ini, random walk itu lebih ke arah menggambarkan perubahan nilai sensornya. Nilai sensor yang tidak pasti pada robot tersebut. Nah, misalnya sensor yang dihasilkan dari gangguan lingkungan atau perangkat keras dapat dimodelkan dengan pendekatan stokastik atau perubahan yang tidak dapat diprediksi dan pasti. Nah, ini untuk konsep utama ya teman-teman, konsep utama sensor error dan random walk. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana simulasi bekerja dalam pengendalian robot ini dengan kontrol PID dan sensor error berbasis random walk. Nah, tapi sebelum itu, saya yang memberitahu kepada teman-teman, waduh, udah lanjut, saya yang memberitahukan kepada teman-teman bahwa simulasi dalam proyek ini dilakukan dengan sederhana, yaitu dengan menggunakan simulasi MATLAB aja, dengan model robot yang sederhana, dan ini melibatkan 3 langkah utama. Yang pertama itu saya itu memodeling robot ya, modeling robot sederhana dengan menggunakan MATLAB dan dengan bantuan beberapa AI juga, baru mengimplementasikan PID-nya ke dalam MATLAB, baru dia menambahkan noise-nya. Ini untuk lebih ke bagaimana kita dapat melihat hasil simulasinya sebenarnya. Nah, teman-teman di depan kita dapat melihat visualisasi pergerakan robot differential drive. Nah, ya mungkin ini kurang besar ya teman-teman gambarnya. Cuma semoga ini dapat memberikan gambaran aja lah gitu. Bagaimana sih pergerakan robot differential drive ini. Nah, ini visualisasi dengan cara codingan MATLAB. Jadi, saya membuat codingan MATLAB untuk supaya kita dapat mengetahui bagaimana pergerakan robot differential drive. Walaupun kita tidak melihat secara langsung, kita dapat melihatlah melalui grafik. Ada visualisasinya. Nah, saya akan memberikan keterangan, mungkin keterangan biru-biru teman-teman dapat melihat ya teman-teman.
Keterangan biru ini dia yang ini dia. Aduh, mana dia tadi? Aduh, tadi udah ada kian ya teman-teman. Aduh. Oke, mungkin saya akan menjelaskan aja lah ya, teman-teman. Jadi keterangan yang biru tadi itu adalah tanpa noise. Dia itu menunjukkan pergerakan robot berdasarkan kontrol PID ideal. Dia itu jadinya tidak ada gangguan sensor dan lintasan ini mengikuti arah target yang telah ditentukan. Dan garis merah putus-putus tadi teman-teman. Ini teman-teman dapat melihat dia garis merah putus-putus. Aduh, nggak bisa pula kita bahkannya gampangnya. Tapi saya akan menjelaskan aja. Mungkin visualisasinya sudah lihat teman-teman. Jadi saya akan menjelaskan aja. Nanti bisa di stop di awal nanti ya teman-teman. Jadi garis merah putus-putus itu dia untuk menggambarkan posisi aktual robot yang dipengaruhi oleh error sensor berbasis random wall ini. Lintasan ini dia itu memiliki sedikit penyimpangan dari lintasan ideal. Karena apa? Karena adanya gangguan acak yang disimulasikan secara statistik. Baru ada garis hitam titik-titik. Ya, garis hitam titik-titik itu ada lintasan idealnya, teman-teman. Itu lintasan lurus yang seharusnya dilalui robot jika tidak ada keterlambatan atau gangguan-gangguan seperti error atau sensornya. Nah, mungkin di depan teman-teman ini ya, karena tadi udah ada visualisasi tiba-tiba terlihat. Jadi ini lebih ke arah noise-nya. Jadi kan ada 3 topik. Kita pertama itu memodeling atau robotnya, baru implementasi PID, baru menambahkan noise-nya. Nah, di sini kan hasil pertamanya itu teman-teman dapat melihat bagaimana visualisasinya. Visualisasi pergerakan robot apabila ada noise, tidak ada noise, ataupun walaupun ada noise tapi dengan random walk. Nah, di sini dia itu hasil simulasi yang kedua teman-teman dalam project ini, yaitu dengan berbagai level noise. Nah, ini kita dapat melihat ada 3 kategori teman-teman. Bagaimana pergerakan robot differential drive ini dengan tanpa noise, noise rendah, dan noise tinggi. Di sini sebenarnya pakai data ya teman-teman, cuma datanya cukup panjang gitu, jadi saya di sini menyampaikan aja lah hasil dari datanya. Nah, hasil simulasi dengan berbagai level noise. Di sini tanpa noise, lintasan robotnya itu dia sangat presisi dan sesuai target. Ya, namanya tidak ada gangguan teman-teman. Jadi robotnya itu mampu bergerak dengan stabil, sehingga kontrol PID itu dapat bekerja secara optimal. Ini merupakan performa terbaik dari sistem kontrol ketika sensor bekerja tanpa adanya noise. Nah, kemudian saya memasukkan nilai-nilai dari noise ke kategori rendah. Nah, mungkin mulai terlihat nih perubahan pergerakannya. Nah, sini dia lintasannya mulai menyimpang. Ini saya menganggapnya menyimpang aja teman-teman. Errornya tapi dapat ditoleransi ya mungkin lebih sekitar sikit-sikitan lah gitu. Baru noise rendah yang menyebabkan sedikit fluktuasi pada pembacaan sensor sehingga kontrol PID harus mengoreksi jalur secara berkala. Nah, walaupun dia terdapat gangguan kecil, nah di sini inilah perbedaannya teman-teman. Walaupun dia ada gangguan kecil, tapi robot ini mampu meletakkan posisi yang cukup akurat selama simulasi. Nah, di sini saya lagi mengetes dengan data yang menghasilkan noise tinggi teman-teman. Nah, pada saat noise tinggi, pergerakan robotnya itu berubah drastis. Errornya meningkat, robot butuh waktu lebih lama untuk mencapai steady state, atau bisa dibilang ini target lah, dalam robot target. Cuma kalau dalam sinyal dia itu steady state, kondisi stabil lah gitu. Nah, noise tinggi ini itu menimbulkan ketidakpastian yang signifikan pada data sensor yang menyebabkan gerakan robot menjadi tidak stabil dan terlambat bereaksi terhadap perubahan. Hal ini menunjukkan tantangan dalam pengendalian robot dengan gangguan yang sangat besar. Nah, ini adalah hasil simulasi dengan berbagai level noise. Tadi yang pertama dia itu dengan tanpa noise, error sensor random walk, dan lintasan ideal. Nah, untuk ini dia noise-nya, fokus utama noise. Baru selanjutnya, nah ini dia analisis performa kontrol PID dengan metrik error. Nah, mungkin teman-teman biar tahu ya, ini kayak lebih ke simulasi perhitungannya gitu. Jadi saya tidak memasukkan datanya, tapi lebih ke arah performanya aja lah ya, hasil performanya. Nah, di sini teman-teman harus tahu 2 kategori untuk menghitung datanya. Sini ada RMSE, dia itu lebih ke arah rata-rata antara posisi aktual dan yang diinginkan selama simulasi. Nah, mungkin biar lebih membuka ya teman-teman, posisi aktual itu posisi
yang mungkin terjadi, dan ini yang diinginkan. Nah, untuk baru yang kedua itu ada MAE, atau itu untuk mengukur kata-kata kesalahan absolut tanpa memperhatikan arah kesalahan. Nah, di sini kan saya jelaskan bagaimana perhitungannya ya kan, dan di sini pengaruh parameter PID-nya. Nah, apa sih pengaruh parameternya pada robot differential drive ini? Nah, untuk kontrol proporsionalnya, respon terhadap kesalahan saat ini terlalu besar sehingga menyebabkan overshoot. Nah, mungkin teman-teman akan bingung apa overshoot. Jadi kalau kita interpretasikan dalam sinyal, overshoot itu adalah keadaan berlebihan atau maksimum lah gitu, kayak yang melebihi dari nilai awalnya gitu. Jadi ya mungkin dia lebih melingkar ke atas gitulah, itu namanya overshoot. Baru ada dalam kontrol integralnya itu dia mengenangani kesalahan terakumulasi, tapi kan terlalu besar sehingga menyebabkan respon berlebihan. Baru untuk derivatifnya dia meredam fluktuasi tersebut, nilai kecil menyebabkan robot sedikit bergoyang. Itu mungkin dari segi simulasinya teman-teman. Jadi ini analisis performa kontrol PID dengan meter error dengan simulasi. Nah, di sini, nah ini akhir dari penjelasan project ini ya teman-teman. Untuk kesimpulannya, nah di sini saya memasukkan kesimpulan dan tantangan untuk PID-nya lah teman-teman ya. Kesimpulannya itu handal untuk noise rendah. Jadi PID ini sangat efektif untuk mengatasi yang namanya noise rendah hingga ke sedang, sehingga robot dapat memetakan jalur dengan presisi yang tinggi. Dalam kondisi ini, kontrol PID dia mampu memberikan kestabilan gerakan yang optimal dan responsif terhadap perubahan set point. Baru performa menurun di noise tinggi. Nah, di sini mungkin termasuk tantangan ya teman-teman. Bagaimana dia performa kontrol PID ini menurun secara signifikan ketika sensor noise-nya itu sangat tinggi, ke level yang tinggi. Nah, ini menyebabkan ketidakstabilan pada gerakan robot dan waktu respon yang lebih lambat untuk mencapai target. Sehingga dia diperlukan pendekatan tambahan guna meningkatkan sistem ketahanannya. Baru di sini saya menyajikan solusinya juga, mungkin seperti penggunaan Kalman filter untuk filtering datang sensor dan adaptif PID yang terdapat, menyelesaikan parameter secara real time menjadi sangat penting. Nah teman-teman, ini sekian presentasi dari saya. Project ini sebenarnya memberikan wawasan yang penting tentang bagaimana menangani ketidakpastian dalam kontrol robot. Nah, teman-teman kalau ingin tertarik dalam dunia robot, dapat mengupas lebih dalam lagi dan dapat membuat project sendiri mungkin dengan hasil yang lebih nyata lagi. Nah, ini kan melalui simulasi. Jadi melalui simulasi mungkin ada ketidakpuasan gitu ya kan. Tapi nah, kalau teman-teman ingin melihat secara langsungnya dan ingin meneliti secara langsungnya, teman-teman boleh juga. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya.